Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa bertemu kembali. Pada kesempatan ini kita akan melihat dari Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan ayat yang ke-11. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, terima kasih kebaikan-Mu yang menolong kami sampai kepada titik ini. Tuhan, kami rindu akan ajaran firman-Mu yang menguatkan, yang meneguhkan kami. Biarlah firman-Mu kali ini sungguh mengajari kami kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu juga yang akan menyampaikan penuh dengan kuat kuasa yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 6 dan 11, demikian firman Tuhan bagi kita. Riwayat Nehemia bin Hakhalia. Pada bulan Kisleu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan kehadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu ini berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi gereja kecil seperti tempat kami melayani, kalau ada alat musik yang rusak itu rasanya susah banget. Kenapa saudara? Kalau nggak diganti rasanya sepi banget. Tapi kalau mau diganti, wah, uangnya nggak ada saudara. Suatu kali gereja kami saudara keyboardnya itu rusak. Sudah berkali-kali saudara bolak-balik kami servis dan memang akhirnya benar-benar tak tertolong. Maklum keyboard itu usianya sudah lebih dari 20 tahun. Saudara kami tanya harga yang baru sekitar 20 jutaan. Seperti biasa saudara, pendeta di tempat kami meminta seluruh jemaat untuk dapat mengumpulkan persembahan dalam rangka pembelian keyboard itu. Beberapa bulan saudara diadakan pengumpulan keuangan, tetapi saudara uangnya tetap belum cukup. Saya berpikir keras, siapa ya kira-kira yang bisa dimintai untuk donasi. Wah, saya terpikir saudara salah satu teman SMA saya. Sejak SMA dia memang saya kenal sebagai anak Tuhan yang sangat setia. Bukan cuma itu saudara. Dia sekarang bekerja di perusahaan tambang luar negeri saudara. Wow, kebayang dong bagi saya betapa tajirnya dia. Saya cobalah saudara menghubungi dia. Saya ceritakan kepadanya masalah gereja. Dan saya katakan kepadanya, kalau kamu mau ambil bagian dalam kesusahan gereja kami, saya sungguh bersyukur loh. Apa jawabnya saudara? Dia katakan dia akan diskusi dahulu dengan istrinya. Saudara, saya tunggu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun sampai bahkan hari ini. Saya tidak tahu apa hasil diskusinya itu. Saudara, saya berpikiran positif. Saya pikir mungkin dia sedang tidak punya uang. Tapi saudara, betapa sesaknya dada saya ketika saya melihat postingannya di media sosial. Apa yang dia posting saudara? Dia dan keluarganya sedang liburan ke beberapa negara. Bukan cuma itu saudara. Dikabarkan juga dia membagi-bagikan cincin emas
kepada teman-teman SMA kami. Saudara, memang akhirnya gereja kami bisa membeli keyboard baru. Kok bisa, saudara? Saudara, Tuhan mengirimkan melalui orang-orang yang gak saya duga. Siapa mereka, saudara? Orang-orang yang sangat sederhana. Bahkan kebanyakan dari mereka, saudara, gajinya di bawah UMR. Gak sedikit dari mereka adalah janda-janda yang tak berpenghasilan. Sungguh menggetarkan hati saya, saudara. Saudara, di sini saya tahu, ternyata membantu pekerjaan Tuhan itu bukan tentang apa yang ada di tangan, tetapi tentang apa yang ada di hati. Bagaimana dengan engkau dan saya? Saudara, bagaimana reaksimu dan reaksiku ketika kita mendengar penganiayaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Cidahu baru-baru ini? Saudara, jangan-jangan kita berkata, aduh siapa saya? Tangan saya cuma 2, biarlah ngurus sendiri-sendiri aja, saya bisa apa? Saudara, apa reaksimu dan reaksiku ketika mendengar gereja tempat kita beribadah itu butuh dana untuk renovasi, untuk kebutuhan ini, kebutuhan itu? Jangan-jangan kita berkata seperti ini, kebutuhanku aja banyak, maaf kali ini saya gak bisa membantu. Saudara, bagaimana reaksimu ketika mungkin pendetamu dari mimbar mengatakan, jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang gereja butuh para pelayan untuk musik, guru sekolah minggu, pelayan untuk dewasa, wanita, kematian. Jangan-jangan saudara, reaksi kita adalah kita mengatakan, aduh saya sibuk, urusan saya banyak, biar orang lain saja. Saudaraku, sejujurnya sebagai orang Kristen seringkali saudara kita, engkau dan saya tidak terbeban akan kebutuhan umat Tuhan. Mengapa? Karena seringkali tujuan hidup kita adalah untuk kesenangan kita dan kita tidak peduli dengan hal-hal yang menjadi perhatian Tuhan. Saudaraku, kitab Nehemia ini dimulai dengan berita buruk tentang keadaan saudara-saudara sesama orang Yahudi yang pulang ke Yerusalem dari pembuangan. Dikatakan saudara, orang-orang yang masih tinggal di sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Apa artinya laporan ini, saudara? Paling tidak ada 2 berita buruk. Yang pertama, saudara, situasi orang-orang yang pulang ke Yerusalem itu begitu sangat suram. Bagaimana tidak? Saudara, mereka harus menggadaikan ladang, rumah untuk dapat bisa membeli gandum karena ada kelaparan waktu itu. Bukan cuma itu, ada juga yang harus menjual anak-anak mereka, saudara, sebagai budak untuk membayar hutang. Sungguh kondisi yang sangat hina. Kabar buruk yang kedua, saudara, tembok roboh dan gerbang-gerbang kota telah terbakar. Saudara, kota tanpa tembok itu bukan kota sama sekali. Karena musuh dapat masuk kapan saja tanpa halangan. Lihatlah saudara, bagian penting dari pertahanan dan kehormatan kota itu telah hancur. Sungguh-sungguh kondisi yang amat tercela dan hina. Saudara, mengapa kondisinya bisa sampai seperti itu? Saudaraku, ketika Tuhan membawa orang-orang Israel ini pulang kembali ke Yerusalem, para pemimpin bangsa itu, mereka saudara lebih fokus untuk membangun bait suci. Pada gelombang pertama dipimpin oleh Zerubabel. Saudara, dia memimpin kepulangan mereka. Setelah bahkan sudah 57 tahun di sana, saudara. Mereka cuma berupaya membangun bait suci. Tapi tembok-tembok dan pintu-pintu gerbang dibiarkan tetap jadi reruntuhan. Memang pernah ada upaya untuk membangun, tapi karena ada perlawanan dari penduduk setempat, pembangunan tembok pun dihentikan. Saudara, pada pemulangan gelombang yang kedua, itu dipimpin oleh Ezra. Oh saudara, bagaimana kondisi Israel setelah kepulangan yang kedua? Kondisinya saudara sama saja. Umat Allah masih sengsara dan hina. Mengapa?
Bahkan setelah 13 tahun kepulangan gelombang kedua, saudara, mereka pun lalai membangun kembali tembok-tembok dan pintu-pintu gerbang. Kok bisa, saudara? Apakah karena ada tantangan? Apakah karena tidak punya sumber daya? Apakah karena tidak punya uang? Bukan, saudara. Kenapa? Karena mereka lebih fokus kepada tujuan dan pikiran mereka sendiri dan melupa apa yang menjadi tujuan dan perhatian Tuhan. Saudaraku, tanggal 12 Mei 2025 yang lalu, ini mungkin adalah hari duka cita bagi saudara-saudara kita yang tinggal di Garut. Saudara, ada apa? Saudara, semua berawal dari kegiatan pemusnahan amunisi oleh TNI. Saudara, menurut konferensi pers mereka, semuanya sudah dilakukan sesuai SOP. Mereka katakan caranya dengan menggali 2 lubang sumur, lalu memasukkan amunisi bekas itu di sana, lalu meledakkannya. Pada waktu itu aman. Lalu mereka menggali lagi 1 lubang, yaitu lubang yang ketiga. Dimasukkan ke sana detonator, saudara, alat peledak. Lalu belum apa-apa terjadi ledakan yang sangat besar menurut keterangan mereka. Yang menewaskan 13 orang, 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Saudara, pertanyaannya kok banyak ya warga sipil? Kok ada warga sipil? Saudaraku, mungkin video ini dapat menerangkannya. Sensitif perang bere. Halangan anjing. Pahendar kereta kerengah eta. Saudaraku, lihatlah, pencipta amunisi itu, saudara, dia tidak pernah merancang amunisi itu untuk diketok-ketok, digergaji, tidak, saudara. Pencipta itu merancang amunisi, bahkan sisa amunisi untuk diledakkan. Tapi saudara lihat, demi mendapatkan besi bekas, mereka, orang-orang itu, saudara, memperlakukan amunisi itu sesuai dengan kehendaknya sendiri. Apa akibatnya, saudara? Begitu banyak yang tewas mengenaskan. Saudaraku, jika engkau adalah orang Kristen tetapi tidak terbebani melayani Tuhan, engkau sebenarnya sedang menentang rancangan penciptamu. Saudara, mungkin sampai di sini engkau berkata, "Bu, saya mau melayani, saya sungguh mau melayani. Asal pendetanya kooperatif, dananya cukup, metodenya bagus, saya dihargai. Bu, saya mau melayani. Kalau itu sesuai dengan passionku, bikin aku happy." Dengar ini, saudaraku. Tuhan Yesus, Dia menyelamatkanmu dan menyelamatkanku. Bukan supaya kita dapat mengejar impianmu dan impianku, bukan. Bukan supaya engkau dan saya bahagia, bukan. Tapi Tuhan Yesus menyelamatkanmu dan menyelamatkanku. Agar apa, saudara? Agar Dia, juru selamatmu itu, dapat memakai engkau dan saya untuk melakukan pekerjaannya. Saudaraku, ketika Nehemia menerima berita tentang kondisi Yerusalem, ia waktu itu sedang ada di Puri Susan. Tempat seperti apa ini, saudara? Puri Susan adalah tempat tinggal raja-raja Persia menghabiskan waktu saat musim dingin. Saudara, ngapain ya Nehemia di sana? Dikatakan, saudaraku, ketika itu aku ini juru minuman raja. Saudara, jangan pikir ini seperti bartender masa kini. Oh bukan, saudara. Juru minuman raja, tanggung jawab utamanya adalah mencicipi makanan dan minuman sebelum raja memakannya. Jadi kalau ada racun, dia duluan mati. Juru minuman raja memastikan tidak ada racun dalam makanan raja. Namun saudaraku, sebenarnya
peran juru minuman raja lebih besar daripada itu. Saudaraku, ia ini sebenarnya adalah orang kepercayaan raja. Bahkan catatan sejarah menunjukkan bahwa juru minuman raja ini diberikan hak untuk memegang stempel kerajaan. Bukan cuma itu, ia diberikan tanggung jawab atas administrasi keuangan. Bukan cuma itu, bahkan dia menjadi orang nomor 2 setelah raja. Saudaraku, sebab itu raja tidak akan menunjuk juru minumannya sembarangan, saudara. Syaratnya tinggi sekali, gak main-main. Mungkin kalau pada masa sekarang, saudara, syaratnya itu dia harus lulusan terbaik, universitas terbaik, paling top di dunia dengan IPK sempurna. Bukan cuma itu, dia harus berpengalaman. Bukan cuma itu, dia harus tampan, berkelas, berattitude baik. Saudaraku, Nehemia pada waktu itu, dia adalah orang yang paling dekat dengan raja yang paling berkuasa di dunia pada masa itu. Dia makan makanan terbaik. Dia memakai pakaian terbaik. Dia tinggal di tempat terbaik, tempat yang paling nyaman. Wow, saudara. Bukankah ini adalah impian pekerjaan semua orang? Namun saudaraku, ketika Nehemia, ketika dia mendengar terjadi kesusahan dan kehinaan di Yerusalem, hancurlah hatinya. Oh saudara, berbulan-bulan Nehemia dia menangis, dia berkabung, dia berdoa, dia berpuasa, saudara. Beban itu terasa begitu menindihnya, saudara. Seolah-olah Nehemia mau mengatakan, percuma kedudukan, percuma jabatanku, kalau umat Allahku dan kota Allahku masih hancur lebur. Saudara, dia ingin minta izin kepada raja. Namun Nehemia gak bisa seenaknya minta izin, saudara. Kenapa? Karena pada waktu itu Yerusalem masih berada di bawah kekuasaan Raja Persia. Minta izin untuk pulang dan membangun tembok bisa diartikan sebagai tindakan pemberontakan, saudaraku. Jadi nyawa Nehemia adalah taruhannya. Sebab itu, saudaraku, lihatlah apa yang Nehemia lakukan. Dia berseru kepada Tuhan. Dikatakan, saudara, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini. Dan biarlah hambamu ini berhasil hari ini. Dan mendapat belas kasihan dari orang ini, dari raja. Saudaraku, memang pada pasal 2 kemudian kita tahu bahwa Raja Persia mengizinkan Nehemia pulang ke Yerusalem. Saudara, apakah saudara pikir ini karena Nehemia begitu hebat, begitu pintarnya? Bukan, saudara. Bukan. Tuhanlah yang bertindak. Saudaraku, lihatlah bagaimana jejak-jejak Tuhan dalam perjalanan Nehemia. Saudaraku, Allah lah yang menaruh Nehemia di posisi istimewa. Allah lah yang membuat Nehemia begitu cerdas. Allah lah yang membuat Nehemia menjadi orang kepercayaan raja. Allah lah yang menempatkan dia dalam posisi istimewa. Untuk apa, saudara? Untuk dia pamer akan jabatan dan karir? Bukan. Untuk melakukan pekerjaan Allah. Pekerjaan itu milik Tuhan, tetapi dilakukan melalui Nehemia. Saudaraku, benarlah arti nama Nehemia, penghiburan dari Yahweh. Dan terbukti memang dia menjadi alat Allah mendatangkan penghiburan bagi umatnya yang hancur. Saudaraku, baru-baru ini kita dikejutkan dengan pernyataan Menteri Kebudayaan kita. Dia katakan, saudara, peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998 hanya rumor. Saudaraku, banyak yang menentang pendapat itu.
terutama para aktivis 1998. Saudaraku, wajar, karena banyak kisah brutal, gak berperi kemanusiaan dan sangat menyedihkan tentang hal ini. Saudaraku, salah satu yang paling menyayat hati saya adalah kisah seorang bocah 11 tahun bernama Francisca. Saudaraku, kakak dan ibu Francisca telah terlebih dahulu diperkosa rame-rame sampai meninggal. Dan saudara tahu, Francisca diperkosa dengan cara yang tak wajar. Saudaraku, Francisca diperkosa dengan sebuah botol. Dan kemudian saudaraku dipecahkan di dalam. Dilaporkan kepada seorang aktivis perempuan kondisi Francisca. Aktivis itu berlari menemui dia. Ketika dia menemui Francisca, sudah terjadi pendarahan yang sangat hebat. Dia mencoba, saudaraku, berusaha membawa Francisca ke dokter. Dokter berkata kepada ibu itu, "Ibu, kondisi Francisca sangat sulit." Saudaraku, melihat kondisi itu, sang ibu aktivis itu tak tahan. Melihat kesakitan itu, dia gak tahan. Saudaraku, di pangkunya Francisca, kepalanya ditaruh di pahanya, saudaraku. Ia tak tahan melihat kesakitan itu. Dia membisikkan kata ini kepada Francisca, "Francisca, tidak apa kalau kamu mau pergi. Gak apa-apa, nak. Kakak dan ibumu sudah menunggu di sana." Saudara, dari sudut mata Francisca keluar air mata. Dan perlahan, saudaraku, jari jemarinya melemah. Dan dia pun pergi di pangkuan ibu itu. Oh saudara, begitu biadab, begitu menyedihkan, saudara. Oh saudaraku, sebenarnya pembungkaman sudah terjadi sejak tahun 1998. Siapapun saudara yang speak up akan dihabisi. Semua orang ketakutan. Namun di tengah teror ketakutan, ada seorang korban perkosaan yang mau speak up. Gak main-main, saudara, bukan di Indonesia, bukan di Jakarta. Dia mau speak up di mana, saudara? Di sidang PBB di New York. Siapa dia, saudara? Bikin ngeri, Ita Marta-Dinata dibunuh sebelum bersaksi mengenai kekerasan seksual Mei 1998. Ita adalah gadis 18 tahun, anak seorang relawan untuk kasus kerusuhan Mei. Ita juga salah satu korban pemerkosaan massal saat terjadi kerusuhan di Jakarta saat itu, mendapatkan dukungan dari komunitas Buddha Indonesia dan internasional. Ita berencana menceritakan ulang peristiwa yang dialaminya di sidang PBB. Tapi, menjelang kepergiannya ke Amerika Serikat, dia dibunuh dengan cara sadis. Pada 9 Oktober 1998, Ita ditemukan tewas dengan 9 luka tusukan di kamarnya di Jakarta Pusat. Tak berselang lama, polisi menangkap Suryadi alias Otong, tetangga Ita. Otong mengaku membunuh Ita karena kepergok saat hendak mencuri. Polisi menyimpulkan kasus itu sebagai perampokan biasa yang berujung pembunuhan. Namun, tim relawan yakin bahwa kematian Ita telah direncanakan dan bermotif teror. Tragedi ini menjadi bukti tragisnya upaya pembungkaman saksi dalam peristiwa Mei 1998. Saudaraku, pertanyaannya, mengapa Ita Marta-Dinata nekat melakukan itu? Kenapa, saudaraku? Oh saudaraku, perkosaan yang dialami oleh perempuan-perempuan etnis Tionghoa itu, saudara, menghancurkan hatinya. Kenapa, saudaraku? Karena mereka adalah bagian dari dirinya, mereka adalah keluarganya. Oh saudara, baginya kehormatan sesama perempuan etnis Tionghoa itu jauh lebih mahal daripada nyawanya. Saudaraku, itulah yang terjadi pada Nehemia. Mendengar aib bangsanya, Nehemia gak tahan. Oh saudara,
Baginya kehormatan umat Israel dan kehormatan Allah Israel lebih mahal daripada nyawanya. Saudaraku, Nehemia rela meninggalkan kenyamanan istana, meletakkan jabatan dan kedudukannya untuk kembali ke Yerusalem. Kenapa, saudara? Karena Nehemia menyadari makna kekal pekerjaan yang akan dia lakukan. Saudaraku, bukankah itu yang Kristus Yesus lakukan bagimu dan bagiku? Oh saudara, dia rela meninggalkan kenyamanan istananya di sorga. Untuk apa saudara? Untuk menghasilkan kekekalan bagimu dan bagiku. Mengerjakan pekerjaan yang kekal bagimu dan bagiku. Saudara, saya akui, saya ini bukanlah orang yang mudah. Oh saudara, saudara saya ini adalah seorang yang pemarah, keras kepala. Saya ini adalah seorang yang egois. Saudaraku, dulu saya ini adalah tukang protes di gereja. Bahkan saya pernah menyakiti hati pendeta saya begitu sangat dalam. Saudara, saya ini tidak pantas diselamatkan, apalagi dipanggil sebagai hambanya, melayani pekerjaannya. Saya ini gak pantas, saudara, gak pantas. Benar-benar gak pantas. Saudaraku, saya sungguh berterima kasih kepada Yesus atas kesabaran dan kerelaannya untuk mencari orang susah dan payah seperti saya ini. Bertahun-tahun dia mencari saya sampai menemukan saya. Oh saudaraku, saya gak pantas. Saudaraku, apa hak saya menerima kemurahan Tuhan Yesus yang sedemikian besar itu bagi saya? Namun saudaraku, ketika saya melihat salib itu lagi, saya melihat dia tergantung di sana dan melihat matanya, saya seolah melihat dia dengan matanya yang penuh kasih itu berkata kepada saya, Rina, engkau lebih mahal daripada nyawaku. Oh, kasihnya itu begitu menggetarkan saya. Kasihnya itu mengubahkan saya dari seorang tukang protes, dan saya menyerahkan diri menjadi pelayan salibnya. Saudaraku, coba lihat di sekitarmu. Coba lihat di sekitarmu sekarang, saudara. Apa kebutuhan umat Tuhan saat ini di sana? Adakah mereka yang terpinggirkan, tersingkirkan? Saudaraku, coba lihat gerejamu saat ini. Apa kebutuhan gereja Tuhan di tempat engkau melayani dan beribadah saat ini? Apa saudaraku? Butuhkah mereka pelayan-pelayan? Butuhkah mereka dana? Butuhkah mereka doamu? Saudaraku, adakah mungkin panggilan Tuhan yang sedang engkau tunda-tunda? Tunggu nanti setelah aku besar, setelah aku kuliah, setelah aku kerja, setelah aku tua. Adakah panggilan Tuhan yang sedang engkau tunda-tunda? Saudaraku, sekaranglah waktunya untuk ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Yesus hadir di kotamu, saudaraku. Itu bukan dia dengan datang dari sorga lagi, bukan. Tapi melaluimu, melalui umatnya, melalui gerejanya. Jangan-jangan saudaraku, engkau adalah satu-satunya Injil yang sedang ditunggu-tunggu oleh keluargamu. Sebab itu, mari lihatlah sekarang pekerjaan Tuhan dengan hati Kristus. Daripada menggelengkan kepala, mari menundukkan kepala dalam doa. Daripada mengepalkan tangan dalam amarah, mari mengulurkan tangan dalam kasih. Saudaraku, jangan sia-siakan hidupmu hanya untuk meraih ambisi dan impianmu.
habiskan sisa hidupmu untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, sekecil apapun itu. Baik di gerejamu, di komunitasmu, di pekerjaanmu, di dalam pernikahanmu. Sebab setinggi apapun pencapaian hidupmu tak akan berarti sebelum engkau melibatkan diri dalam tujuan kekal Allah. Saudaraku, semoga hadirmu sama seperti arti nama Nehemia, penghiburan dari Allah bagi umatnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih atas firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, ingatkan kembali terlibat dalam pekerjaan. Seringkali kami abai dan lalai. Tapi tolonglah sekarang Tuhan supaya kami memiliki hati Kristus, mata Kristus, tangan Kristus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kekal Allah di dunia ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.